Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya masih akan membahas ya saham yang di request di form yang sudah disediakan di deskripsi dan di komentar yang di pin ya. Untuk periode tanggal 7 sampai 13 Januari 2024. Ya, saya sudah bahas dua BNGA dan Cevin, dan hari ini saya mau membahas Demas ya. Karena yang request ini lebih dari satu, paling banyak saya akan prioritaskan. Ya, jadi hari ini saya akan bahas Demas tanggal 17 Januari 2024 ya. Harganya 161 per hari ini tanggal 17 Januari, dan saya sudah pernah bahas saham ini tanggal 29 Juli 2023 ya. Jadi saya akan bahas ulang. Seperti biasa nanti saya akan update secara lengkap dari kinerja harga sahamnya sejak IPO 10 tahun terakhir, fundamentalnya ya, ini perusahaan apa, kinerjanya seperti apa, valuasinya bagaimana, dividennya seperti apa, dan kesehatan finansialnya. Kemudian dari seasonality ya, biasanya saham ini naik atau turun di bulan apa saja selama 10 tahun terakhir, dan kita akan cek juga bandarmologinya, struktur kepemilikan sahamnya, peran investor asing di pergerakan saham ini, kepemilikan retailnya seperti apa, perpindahan struktur saham setahun terakhir, dan pola saham month to date. Kemudian dari technical kita akan review pola technical yang sudah saya bahas di video saya sebelumnya bulan Juli, dan nanti kita akan update technical sahamnya, kira-kira arah harga sahamnya akan kemana ke depan. Oke, ini listing di bursa 2015 ya. Belum pernah ada corporate action, hanya selain dividen dan RUPS ya, belum ada right issue, stock split, dan reverse stock nggak ada ya. Jadi kalau teman-teman beli saham ini dari sejak IPO 2015 dan tidak diapa-apakan sahamnya, secara value teman-teman itu turun 76,7% ya, menjadi 76,7%. Namun sebenarnya ini kan rutin membagi dividen ya. Kalau saya sudah hitung itu total dividennya dari awal IPO sampai hari ini itu adalah 137 teman-teman ya. Jadi kalau di plus dividen 137 berarti ini adalah 298, mestinya sudah profit ya. Karena ini IPO-nya masih belum lama, jadi saya menghitung ya total dividennya itu sudah 137 ya. Oke, harga setahun terakhir kinerjanya kalau kita lihat ya, untuk 5 tahun ini masih floating minus ya. Tadi memang sejak IPO kan floating minus ya. Ini masih banyak yang floating minus. Kemarin habis bagi dividen, ada gap turun, jadi ini masih banyak yang floating minus ya. Untuk tahun ini sendiri juga masih minus 1,23%. Harga tertinggi setahun terakhir pernah di 179 dan terendahnya di 157. Jadi harga saat ini itu mendekati harga terendahnya ya setahun terakhir. Oke, Demas ya, atau Pura Delta Lestari, ini perusahaan apa? Ini adalah perusahaan pengelola dan pengembang real estate ya. Salah satu grupnya Sinarmas ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah struktur perusahaannya ya, dari ini Wijaya Family ya. Jadi keluarga Sinarmas ya, yang memiliki Sinarmas Land ya, dan Sinarmas ini anak usahanya memiliki sumber arus mulia yang menjadi pengendali di Pura Delta Lestari ya. Ditambah ini Sojitz, ini saya juga sudah info ya, salah satu ya, investor dari Jepang ya, konglomerat dari Jepang yang bergabung dengan Sinarmas. Kemudian ada publik juga 17,72% ya, dan Pura Delta Lestari ini punya dua anak usaha yang dua-duanya di bidang properti. Nah, ini adalah perseroan ya, update-nya masih sama. Jadi Delta Mas ini intinya punya 3.200 hektar lahan ya. Lahannya itu dibuat menjadi tiga, dibagi menjadi tiga. Yang pertama untuk kawasan industri ya, ini 2.150 hektar ya. Kemudian ada untuk komersial itu ada 650 hektar, kemudian untuk hunian kira-kira ada 350 hektar ya. Dan ini adalah sisa lahan yang belum terpakai atau masih bisa dipakai untuk berjualan, atau ya berjualan lah ya, yang masih bisa ditawarkan atau bisa dikelola. Sementara yang lainnya sudah laku. Berarti dari 3.200 hanya sisa 807 hektar ya. Dan ini kalau menurut manajemen ya, ini masih cukup untuk yang komersial dan hunian, ini masih cukup stoknya untuk 10 sampai 15 tahun ke depan. Sedangkan untuk industri
ini hanya stoknya cukup hanya untuk 5 tahun ke depan. Jadi kalau dalam waktu 5 tahun ke depan Demas ini tidak menambah lahan, itu artinya pendapatannya pasti akan hilang dari industri. Ya, hanya tinggal dari komersial dan hunian, dan itu pasti akan turun karena nanti kalau kita lihat pendapatan dari industri adalah pendapatan yang mendominasi dari Demas ini. Namun di public expose, dari manajemen menyatakan bahwa sedang ada usaha untuk penambahan lahan ya, namun memang belum bisa diinfokan atau belum bisa diinfokan ke publik ya, masih konfidensial ya. Jadi pada intinya itu teman-teman ya, update untuk perseroan ini, untuk profile company-nya. Kemudian ini juga memiliki 7 unit pabrik sewa. Jadi selain ini ada industri komersial hunian, dia sendiri punya 7 unit pabrik untuk disewakan. Kemudian juga menyewakan gedung-gedung komersial ini ya, rukonya disewa-sewakan itu untuk recurring income atau pendapatan berulang. Kemudian juga masih punya hotel Le Premier ya, hotel Le Premier. Oke, kalau kita lihat ya tadi dari pendapatannya ini didominasi adalah dari penjualan kawasan industri ya. Jadi kalau tadi lahannya sisa 5 tahun ke depan dan tidak ada penambahan, tentu saja ini akan hilang dan tentu saja akan menurunkan secara drastis pendapatan dari Demas ya. Kemudian dari perumahan ini meningkat ya, kemudian komersial ini turun dari tahun sebelumnya ya. Ini komposisinya kecil teman-teman ya, dominasinya adalah di industri. Kemudian nanti ada sewa, tadi ada pabrik yang bisa disewakan, kemudian ada gedung-gedungnya juga bisa disewakan. Ini pendapatannya nggak terlalu besar ya, dan hotel juga tadi ya nggak terlalu besar, hanya 10 miliaran teman-teman ya. Totalnya 983 miliar untuk 9 bulan pertama di tahun 2023 ya. Ini adalah pelanggan yang di atas 10%, ada 3 ya untuk tahun 2023, yaitu ada Daikin, ada Panahome ini tadi anak usahanya sendiri ya, pihak berelasi. Kemudian ada Microsoft Operation ya. Memang di kawasan industri yang kedua ini GIIC ini memang sedang dibangun untuk pusat data center ya. Ini pusat data center, jadi mungkin ini Microsoft salah satunya. Saya juga nggak ngerti sih. Oke, sekarang kita akan masuk ke kinerja dari perusahaannya ya. Kalau kita lihat ini masih sama, berfluktuatif ya, berfluktuatif karena memang penjualan properti ya, tidak bisa ditebak, apalagi kawasan industri ya. Kalau memang iklim investasi masih tinggi, ya tentu saja penjualannya akan naik. Ya, namun kalau ini suasana tidak kondusif ya, geopolitik, politik dalam negeri nggak kondusif, tentu saja orang mau buka usaha, mau buka pabrik di sini ya berpikir 2 kali gitu ya. Ya, jadi berfluktuatif ya, karena ini memang kawasan industri teman-teman. Kemudian untuk pendapatannya di annualize 2023 diprediksi turun, yaitu 1,3 triliun saja. Ya, namun kalau lebih detail di public expose, targetnya kan tahun ini adalah 1,8 triliun ya, target penjualan. Dan sampai 9 bulan pertama itu sebenarnya pra penjualannya sudah mencapai 76% atau 1,3 triliun. Jadi sebenarnya 1,3 triliun ini sudah tercapai di 9 bulan pertama di 2023, cuman memang belum tercatat aja ya. Jadi mestinya manajemen masih optimis bahwa akan mencapai 1,8 triliun. Meskipun capai target itu masih juga lebih rendah daripada tutup tahun 2022 yang 1,9 triliun. Ya, jadi meskipun nanti tercatat dan kemudian tutup tahun nanti sesuai target 1,8 triliun, itu masih turun ya kinerjanya ya. Nah, ini struktur pendapatannya. Kalau kita lihat ini lumayan besar ya marginnya ya. Di atas 50%, bahkan ini pernah 71%, dan laba bersihnya juga besar sekali teman-teman ya. Laba bersihnya ini di atas 50%, dan kalau kita lihat di sini ada sesuatu yang unik, yaitu di mana laba bersihnya rata-rata di atas laba usahanya.
Artinya selalu ada pendapatan lain-lain di luar usahanya yang konsisten, teman-teman ya. Nah, nanti kita akan cek itu apa. Kita lihat di sini ya, ini untuk detailnya pendapatan turun 21,7%. Ya, laba kotornya juga turun, laba bersihnya juga turun. Ya, infonya karena memang ada yang belum tercatat ya penjualannya ya. Tadi diinfokan seharusnya sudah 1,3 triliun ya di 9 bulan pertama ini. Nah, ini adalah ada penghasilan lain-lain ya yang secara konsisten selalu ada. Dan ini kalau dicek apa penghasilan lain-lainnya, ternyata ada penggantian atau pengelolaan air bersih lah ya di sana ya. Itu cukup besar ya, 175 miliar dan lain-lainnya 35 miliar ya. Jadi ini kalau di gross dinetkan ya dengan beban-bebannya itu masih ada gross, ada net 111 miliar. Jadi ini lumayan ya. Jadi setiap tahun ini ada pendapatan lain-lain yang cukup besar dan berulang ya. Dan harusnya bertambah besar seiring dengan kawasan industrinya yang bertambah penuh gitu ya. Jadi sebenarnya ini bisa menjadi recurring income ya, alternatif kalau misalnya dari kawasan industrinya sudah habis ya. Dan belum ada penambahan lahan baru. Nah, kalau kita cek dari valuasinya, pada saat video ini dibuat, price to book value-nya dari 1,33, di mana ini adalah di bawah rata-rata sejak IPO. Ya, sejak IPO. Rata-ratanya 1,58, dan kalau kita lihat 2019 dia PBV-nya sempat naik di atas 2. Kemudian ini beranjak turun ya. Sampai hari ini mirip-mirip ya, atau mirip dengan PBV tahun 2022, jadi nggak bergerak kemana-mana. Ya, jadi ini masih di bawah rata-rata. Kalau untuk pairnya juga sama, masih di bawah rata-rata teman-teman ya, di mana rata-ratanya adalah 11,1, sekarang ada di 9,6. Nah, untuk earning yield-nya sendiri ini saat ini adalah di 10,4%, ya 10,4%, di mana rata-ratanya di 9,8 ya. Earning yield-nya tahun 2022 ini pernah murah, ya, di mana di angkanya 15,9% di akhir tutup tahun 2022 ini murah teman-teman ya. Nah, saat ini sudah masuk ke harga wajarnya ya di range earning yield 10-15%. Berapa harga wajarnya? Kalau kita menggunakan acuan earning yield 10-15% di book value 121, maka harga wajarnya ada di price to book value 0,92 sampai 1,39. Kalau dikonversi ke harga itu ada di 112 sampai 168 ya. Harga saat ini 161 itu masih masuk di harga wajarnya. Jadi harga wajarnya ini bergeser teman-teman ya. Di video saya yang sebelumnya harga wajarnya mungkin kisaran 160 sampai 240 kalau nggak salah ya. Itu di video yang sebelumnya karena annualize-nya tinggi. Nah, ternyata di kuartal 3 ini performance-nya tidak terlalu bagus ya. Jadi harga wajarnya turun ya seiring dengan perubahan kondisi perusahaan. Oke, dividen ini rutin bagi dividen ya dengan yield-nya cukup lumayan. Jadi ini memang ya memang tidak memerlukan capex yang besar ya. Karena kan lahannya belum bertambah 3.200 terus ya, bahkan berkurang terus. Untuk forecast dividen 2024 ya, ini kan 17 ya, ini di kuartal 3 turun ya. 0 labanya sehingga turun tadi harga wajarnya. EPS-nya 17, jadi estimasinya anggap aja bagi 100% lagi ya 17 dengan harga saat ini ya masih lumayan 10,5% teman-teman ya. Jadi ini kalau untuk dividen ya masih oke. Namun kalau tadi kita lihat ya kawasan industrinya kan hanya bertahan 5 tahun nih ya. Jadi kalau teman-teman setiap tahun dapat 10% aja masih 50%. Nanti setelah itu kemungkinan pendapatan akan turun dan harga sahamnya kemungkinan juga akan ikut turun ya teman-teman ya, karena kan berarti perusahaan ini berkurang pendapatannya. Nah, untuk kesehatan finansialnya ini tidak diragukan teman-teman ya. Untuk quick ratio-nya dia selalu di atas 1 karena rasionya juga rata-rata di atas 4 dan tidak memiliki hutang. Untuk seasonality ya, untuk 10 dari sejak IPO ini teman-teman, bukan 10 tahun terakhir, sejak IPO kalau kita lihat ya, pergerakan harga sahamnya tidak terlalu menarik sebenarnya. Namun kalau kita lihat di Oktober ini potensi naiknya ada di atas 60% ya, yang lainnya nggak ada teman-teman ya. Bahkan cenderung dari sejak IPO harganya turun ya, per tahunnya turun 0,17% ya.
Nah, untuk struktur sahamnya ini masih sama, belum ada perubahan ya. Jadi pengendali tidak cawe-cawe karena memang pengendali ini sahamnya scrip ya. Jadi tidak bisa diperjualbelikan di bursa saham Indonesia. Jadi ini sebenarnya saham yang oke ya secara bandarmologi, di mana pengendali tidak memiliki saham scrip plus ya, tidak memiliki saham scrip plus. Jadi pengendali itu fokus untuk mengembangkan usahanya ya, tidak fokus di sahamnya ya. Untuk masyarakat yang scrip plus ada 17,72%, total lembar sahamnya ada 48,2 miliar. Nah, peran investor asing di saham ini tidak terlalu besar, cuma kalau kita lihat teman-teman ya, sejak Desember dan Januari ini sedang buang barang, meskipun tidak terlalu berpengaruh terhadap harga ya, ada pengaruhnya kecil namun tidak terlalu berpengaruh terhadap harga. Jadi dia keluar, harganya ya enggak tetap, kebanyakan tetap ya. Dia naik, dia masuk beli sahamnya, kebanyakan juga harga sahamnya enggak naik atau tetap saja. Nah, untuk kepemilikan retailnya seperti apa? Kalau kita lihat ya, sejak Desember ke Desember year on year, ini naik 844 investor ya, jumlah lembar sahamnya naik, rata-ratanya naik, dan value per holdernya juga naik tipis. Ya, total value masuk di harga pengali harga sehari ini itu adalah 50 miliar. Jadi setahun terakhir ada 844 orang yang net masuk ya, itu membawa value atau memasukkan uang ke saham ini adalah 50 miliar, atau per orangnya itu adalah 59 juta. Ya, sehingga harga rata average-nya naik. Ya, namun ini yang unik ya, di mana dari November ke Desember ini justru banyak sekali yang masuk teman-teman ya. 2059 ya investor masuk, jumlah lembar sahamnya naik namun average-nya turun ya. Nah, kenapa average-nya turun? Karena rata-rata yang masuk itu hanya per investornya 5,3 juta. Jadi investor yang memiliki modal 5 jutaan ini masuk ya, sehingga menarik turun rata-rata, karena sebelum mereka masuk itu rata-ratanya adalah 14,7 juta. Nah, karena yang masuk ada 2000 orang, per orangnya 53, jadi rata-ratanya jadi turun 14,2 juta per investor ya sekarang dipegang. Nah, ini adalah perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir ya, apa yang terjadi. Ini tadi 48,2 miliar hanya yang floating di masyarakat yang scripless, jadi pengendali benar-benar tidak cawe-cawe di saham ini ya. Ini benar-benar murni saham yang floating di masyarakat aja. Kalau kita lihat ya, dari 17,7% yang floating itu dimiliki oleh investor retail lokal paling banyak ya secara persentase, dan bertambah. Sekarang per Desember, per Desember itu 45,21% dikuasai oleh investor retail lokal. Terbesar kedua itu adalah di perusahaan asing ya, 18,86, dan terbesar ketiga ada di local insurance. Dan kalau kita lihat yang terjadi ya setahun terakhir, tiga besar ini teman-teman ya, tiga besar ini yang lokal ID membeli, terbesar kedua jual barang secara rutin, terbesar yang ketiga juga jual barang secara rutin ya. Jadi ini sedang terjadi distribusi setahun terakhir yang diborong oleh investor retail lokal, dibantu oleh reksadana asing. Jadi reksadana lokal buang, ditampung reksadana asing gitu ya. Kemudian ini corporate kemudian ada yang ini corporate-nya sedang turun, yang nampung ya investor retail lokal gitu ya kira-kira. Jadi reksadana ke reksadana ya, corporate asing dan insurance ditampung oleh lokal ID, kira-kira seperti itu ya. Sehingga harga sahamnya cenderung turun ya, karena yang buang dua duit besar semua, yang nampung satu duit besar, satu investor retail lokal ya, pasti harganya turun. Oke, untuk bulan Januari ini seperti apa dari tanggal 1 sampai 17? Kalau kita lihat ya, ini masih turun ya, masih buang barang. Banda detektor juga big distribution, dan secara broker summary ya, ini sudah broker XL nomor 1 yang menampung ya. Yang jual nih masif ya, YU, ZP, ini besar-besar, dua broker ini besar sekali. Kemungkinan ini tadi investor asing ya, di mana ini ada perusahaan asing yang jual ya lewat broker ini, kemungkinan ya.
Oke, jadi ini masih juga distribusi dilanjutkan di bulan ini. Ini sejak dividen dia gap down ke bawah ya teman-teman ya. Nah, secara teknikal ini yang saya bahas di video saya tanggal 29 Juli, waktu itu harganya masih 171. Ya, saya ini waktu itu masih ranging aja di 157 sampai 185. Ya, waktu itu saya prediksi harganya akan turun ke 160, naik ya ranging aja di sini ya. Namun ujungnya dia akan mencapai 177. Ya, dan kalau kita lihat di sini teman-teman ya, tanggal 28 Juli, karena 29 Julinya hari Sabtu kalau nggak salah. Ya, ini prediksi saya salah ya, ternyata tidak turun, justru malah naik ke puncaknya ya di 177. Ya, habis ini dia bertahan di sini, dia turun lagi 168, dia mau ada pembagian dividen naik lagi ke 177. Kemudian gap down-nya baru di sini, gap down-nya ke 160 teman-teman ya. 160 dan masih di sini saja. Dan kalau kita lihat likuiditasnya juga turun ya. Ini cuma 3,3 M per hari, sedangkan sebelumnya 5,1 M per hari. Nah, kira-kira arah harga sahamnya ke depan ya akan kemana ya dengan tadi kondisi tadi, kemungkinan bisa aja harga saham ini masih turun lagi ya ke 157. Ya, namun saya rasa sih 157 ini sudah sangat murah ya. Meskipun tadi sedang ada distribusi, meskipun lahannya berkurang, namun yang membuat ini tertahan adalah dividen ya, dividennya cukup besar, jadi sehingga pastinya orang-orang akan tenang ya memegang saham ini, meskipun ya tadi kalau saya ceritakan ya lahannya yang semakin berkurang ya mungkin bisa membuat sedikit khawatir juga 5 tahun ke depan ya. Jadi perlu diikuti kalau teman-teman pegang saham Demas ya, perlu diikuti public expose-nya, apakah ada penambahan lahan atau tidak. Kalau sudah mendekati 5 tahun belum ada kejelasan penambahan lahan, mungkin bisa dilepas dulu ya. Atau harga saya bisa turun, nanti kalau sudah turun baru beli lagi di bawah. Ya, jadi kemungkinan akan turun di sini, dan kalau misalnya memang tertahan di 157, tentu saja ini sangat menarik ya teman-teman ya. Karena ini masih dalam pola ranging dan rangingnya ada di area bawah ya. Jadi kemungkinan besar bisa memantul lagi ke atas. Oke, ini aja untuk teknikalnya, analisanya. Kemudian kita akan masuk ke risamnya tadi. Untuk kinerja jangka panjangnya fluktuatif ya memang ya. Untuk kinerja jangka pendeknya turun. Valuasi wajar, rutin bagi dividen dengan forecast-nya 2024 nanti 10,5% di harga saat ini. Seasonality berpotensi naik di atas 60% hanya di bulan Oktober saja. Dan secara bandarmologi jangka panjang dan jangka pendek itu sedang sama-sama distribusi. Tadi kita sudah tahu ya siapa yang distribusi dan siapa yang menampung. Kemudian untuk teknikalnya ini sedang ranging aja di 157 sampai 177 ya. Terakhir disclaimer teman-teman, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah ya. Jadi ini bukan ajakan jual atau beli saham Demas. Silahkan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin membeli atau menjual saham Demas. Oke, sampai di sini dulu video analisa saham Demas ya. Semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.